Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya. perkenalkan nama saya Robi Al-Hakim. Ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya kita sholat di Indonesia menghadap arah barat, bentuk kiblat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jamaah yang sudah bertanya, yaitu saudara Robi Al-Hakim. Dalam hal arah kiblat ini terjadi perbedaan pendapat, saudaraku. Sebagian ulama yang pertama berpendapat mengatakan bahwa salat itu wajib harus menghadap arah kiblat secara persis, yaitu arah Ka'bah. Keterangan ini termaktub dalam kitab Bughya Al-Mustarsidin halaman 63. Dikatakan dalam kitab tersebut, bahkan dikatakan oleh ulama yang pertama ini adalah pendapat yang unggul. Ditulis di situ ar-raji'u annahu la budda min istiqbali ainil qiblati walau liman huwa khariju Makkah. Pendapat yang unggul, dia katakan pendapat unggul, dikatakan bahwa harus menghadap arah kiblat secara persis meski bagi selain negara kota Mekah. Artinya ini diberlakukan untuk semua negara, bukan hanya di kota Mekah saja, menurut pendapat yang pertama. Bahkan anjuran ini jika terdapat shaf yang panjang harus agak melengkung sampai yakin telah menghadap kiblat atau sampai memiliki dugaan kuat jika memang jauh. Ini pendapat yang pertama. Kemudian berbeda dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan cukup dengan menghadap satu arah dari 4 arah mata angin. Dalam artian kata, jika kiblat berada di sebelah barat kita, maka cukup menghadap arah barat. Dan jika kiblat berada di arah timur, maka kita cukup menghadap ke arah timur. Seterusnya pun demikian. Ini pendapat yang kedua. Saudaraku, pendapat yang kedua ini, ya, walaupun ini adalah merupakan pendapat yang kedua, namun juga merupakan pendapat yang kuat. Pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama kelas berat, ya, sekaliber ulama Imam Ghazali, disuhaikan oleh Imam Zurzani, Ibnu Kazin, dan Ibnu Abi Asrun, dan diyakini kebenarannya oleh Imam Al-Mahali. Nah, pendapat kedua ini memang menjadi pendapat favoritnya para ulama atau qaul mukhtarnya para ulama. Sebab apa? Sebab yang namanya Ka'bah itu bentuknya kecil. Bentuknya kecil. Mustahil bagi seluruh penduduk dunia untuk menghadap persis ke arahnya. Maka para ulama memilih mencukupkan ke arah mata angin di mana kiblat itu berada. Dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia, kalau tidak salah nomor 5, ya, pada tanggal 1 Agustus 2010 kalau tidak salah, berkenaan dengan arah kiblat tersebut menyebutkan 3 poin. Poin yang pertama, arah kiblat bagi orang yang dapat melihat Ka'bah adalah ke arah bangunan Ka'bah. Dia bagi orang yang melihat arah Ka'bah. Lalu yang kedua, jika tidak dapat melihat Ka'bah, arahnya sesuai dengan arah berdirinya Ka'bah. Ini pendapat ya kedua, yang daripada nomor yang 2. Kemudian yang ketiga, yaitu karena posisi Indonesia ada di sebelah timur Ka'bah, kiblat bagi orang Indonesia adalah menghadap barat laut dengan kemiringan bervariasi sesuai dengan posisi kawasan masing-masing. Dengan kedua fatwa tentang kiblat ini, maka MUI memberikan keleluasaan kepada umat Islam dalam menentukan arah kiblat, ya. Hanya memberikan kemudahan, ya. Tidak ada yang salah. Mau lurus ke arah barat juga boleh, sedikit miring ke arah laut juga, barat laut juga boleh. Nih, sementara itu, ya, Kiai Ali Mustafa Yaqub, beliau adalah imam besar daripada Masjid Istiqlal, menegaskan pendapat yang kuat tentang arah kiblat bagi orang Indonesia, nih bagi orang Indonesia, adalah arah barat. Beliau mengatakan pendapat ini berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis.
Dia menuturkan atau beliau menuturkan umat muslim Indonesia berada di arah timur Ka'bah. Sehingga arah kiblat yang benar adalah arah barat secara mutlak. Dan beliau juga meminta masyarakat Indonesia nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang tentang sah atau tidaknya sholat mereka. Menurut beliau, muslim Indonesia nggak perlu merobohkan masjid dan nggak perlu membangun kembali agar sesuai dengan kiblat. Karena apa? Karena menggeser bangunan masjid tidak diperintahkan di dalam Islam dan tidak merupakan sebuah kewajiban. Demikian saudaraku, wallahu a'lam bishawab.